Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Gusnijar Putri. Saya dari jurusan D4 Terapis Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung. NIM saya P17325 12041. Hari ini saya akan menjelaskan tentang alat-alat scaling dan alat penambalan gigi. Nah, yang pertama ada sickle scaler. Bentuknya itu seperti bulan sabit. Nah, seperti ini. Terlihat nggak ya? Kayak gini lah. Nah, kalau yang ini sama juga sickle scaler juga, tetapi dia lebih besar ujungnya gitu. Kegunaannya itu untuk mengambil sub atau supragingiva calculus pada interdental space. Cara pemeliharaannya dicuci bersih dan disterilkan. Jika alat itu tumpul, bisa diasah kembali. Sifat alat kritis. Nah, selanjutnya ada chisel scaler. Bentuknya itu seperti pahat, seperti yang ada di foto itu. Terus kegunaannya itu untuk membersihkan karang gigi pada bagian aproksimal dan pada bagian aproksimal gigi anterior. Cara pemeliharaannya dicuci bersih dan disterilkan. Jika alat tumpul, bisa diasah kembali. Sifat alat kritis. Nah, selanjutnya ada wing shape scaler. Nah, bentuknya kayak gini. Lihat ya. Nah, seperti itu. Bentuknya seperti sayap. Kegunaannya untuk mengambil sub atau supragingiva calculus pada bagian buka lingual palatal. Cara pemeliharaannya dicuci bersih di bawah air mengalir. Apabila sudah dibersihkan lalu disterilkan. Apabila alat tumpul, bisa diasah kembali. Sifat alat kritis. Selanjutnya ada Hughes scaler. Bentuknya seperti cangkul. Kegunaannya untuk meratakan permukaan akar sehingga bebas dari karang gigi. Pemeliharaannya sama, dicuci bersih dan disterilkan. Apabila alat tumpul, bisa diasah kembali. Sifat alat kritis. Periodontal probe terbuat dari stainless steel, berbentuk seperti sonde lurus. Sonde lurus tadi mana ya? Kok nggak ada sih? Nah, kayak gini. Nah, bentuknya tuh hampir sama kayak sonde lurus kayak gini. Gunanya itu untuk mengukur kedalaman saku gusi atau pocket. Nah, cara pemeliharanya juga sama, dicuci bersih di bawah air mengalir lalu disterilkan. Bila alat rusak, itu bisa diasah kembali. Sifat alat kritis. Selanjutnya ada curette scaler. Nah, curette scaler itu bentuknya seperti ini. Kelihatan nggak ya? Kelihatan. Kayaknya ngomong kelihatan nggak mulu deh. Pokoknya bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya seperti sendok. Kegunaannya untuk mengambil subgingiva calculus
jaringan sementum, dan jaringan lunak dari dinding pocket. Pemeliharaannya juga sama, dicuci bersih di bawah air mengalir, sterilkan. Apabila alat rusak atau tumpul, bisa diasah kembali. Sifat alat kritis. Lalu ada file scaler. File scaler ini bentuknya seperti kikir. Kegunaan alat ini sebenarnya itu jarang dipakai karena bisa menyebabkan permukaan gigi menjadi rata. Pemeliharaannya itu dicuci bersih di bawah air mengalir lalu disterilkan. Apabila alat rusak atau tumpul, bisa diasah kembali. Sifat alat kritis. Nah, yang terakhir ada supersonic scaler. Nah, supersonic scaler ini alat terbaru dari alat-alat perlindungan khusus gitu. Ciri-cirinya suatu alat yang dipakai untuk membersihkan karang gigi yang dijalankan dengan listrik atau ultrasonik. Bagian ujung dari alat ini dapat digantikan sesuai dengan bentuk yang kita butuhkan. Pada bagian ujung dari alat ini ada lubang yang gunanya untuk mengeluarkan air ketika dipakai. Maksudnya upaya tidak menjadi panas, jadi alatnya itu biar nggak panas gitu. Kegunaannya, ujung yang tipis dipakai untuk bagian aproksimal, ujung yang permukaannya lebar dipakai untuk bagian bukal. Untuk membersihkan karang gigi bagian sub maupun supragingiva calculus serta debris dan stain. Stain itu biasanya terdapat pada orang-orang yang sering ngerokok gitu. Jadi giginya tuh banyak stainnya gitu. Cara pemeliharaannya, ujung yang bisa dilepas dicuci bersih kemudian disterilkan. Sehabis dipakai, bersihkan instrumen. Bila terjadi sumbatan pada tips, bersihkan dengan cleaning wire. Sifat alat kritis. Nah, selanjutnya kita akan ngejelasin tentang alat-alat penambalan gigi. Yang pertama ada bur. Nah, bur itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada bur round. Nah, bur round itu ciri-cirinya bentuknya bundar atau seperti bola. Nah, seperti ini. Terlihat. Nah, tapi aku punyanya itu burnya itu yang low speed. Di sini ada pengaitnya gitu untuk dimasukin ke handpiece. Nah, kegunaan bur round ini untuk membuat tempat masuk pada waktu preparasi pada kavita gitu. Nah, sifat alat ini kritis. Yang kedua, ada bur fissure. Nah, bentuknya itu seperti ini. Terlihat kan? Nah, bisa. Nah, seperti ini. Tapi aku juga sama, aku punyanya itu yang low speed. Nah, bentuknya ada yang sama besar dari atas ke bawah, ada juga yang mengecil ke bawah. Nah, kegunaannya itu untuk melebarkan dinding kavit waktu membuat preparasi. Jadi waktu menggunakan bur round itu kan waktu pertama kali mau dibur tuh bolongannya gitu. Jadi bolongannya masih kecil, terus dibur pakai bur round dulu. Setelah pakai bur round baru menggunakan bur fissure untuk melebarkan dinding kavitnya itu. Nah, yang ketiga ada bur inverted cone. Nah, bentuknya itu aku salah ngambil guys. Nah, bentuknya seperti ini. Kok nggak mau fokus. Nah, gitu pokoknya. Bentuknya ada yang sama besar dari atas ke bawah dan ada yang semakin ke ujung makin besar. Kegunaannya untuk meratakan dasar kavit dan untuk membuat
berikut pada kafit. Nah, sifat alatnya juga sama ya, kritis. Selanjutnya ada agate spatel dan semen spatel. Nah, seperti ini. Ini agate spatel, ini semen spatel, ini agate spatel. Wah, aku kebalik sih. Nah, semen spatel ini ciri-cirinya terbuat dari stainless steel ya, dan ujungnya pipih. Kegunaannya untuk mengaduk bahan tambalan sementara seperti fletcher. Nah, di atas missing slab. Sifat alat tidak kritis karena tidak menyentuh bagian-bagian yang kritis. Nah, yang ini agate spatel. Nah, agate spatel ini ciri-cirinya terbuat dari plastik atau tulang serupa dengan semen spatel. Kegunaannya untuk mengaduk bahan tambalan silikat atau glasionomer atau komposit. Jadi bisa juga buat silikat, GI atau komposit. Sifat alat sama ya, tidak kritis. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita mau bahas tentang amalgam. Aku nggak punya alat-alat amalgam, jadi aku nggak bisa nunjukin alat amalgam seperti apa. Nah, alat amalgam yang pertama ada amalgam carved. Amalgam carved ini ciri-cirinya terbuat dari stainless steel dengan bentuk seperti layang-layang. Kegunaannya ini untuk mengukir tumpatan amalgam sesuai dengan anatomi gigi. Resiko pemakaiannya itu semi kritis ya. Yang kedua ada amalgam stopper. Nah, amalgam stopper ini ujungnya kalau menurut aku itu hampir sama dengan semen stopper, tapi nggak terlalu sama sih. Nah, amalgam stopper ini alatnya terbuat dari stainless steel dengan ujung berbentuk bulat, ada garis-garisnya seperti itu. Kalau semen stopper itu nggak ada garis-garisnya ya di ujung bulatannya itu. Kegunaannya itu untuk menekan amalgam di dalam kafit supaya lebih padat. Jadi ditekan gitu untuk madatin tambalan amalgamnya. Resikonya itu semi kritis. Yang ketiga ada amalgam carrier atau amalgam pistol. Nah, amalgam pistol ini terbuat dari stainless steel. Kegunaannya untuk memasukkan amalgam ke dalam kafit, terutama untuk rahang atas ya. Semi kritis sifat alatnya. Oke, kita lanjut. Nah, aku punya burniser yang mana tadi? Punya aku, guys. Nah, aku punyanya burniser yang seperti ini. Nah, aku punyanya burniser yang seperti ini. Yang kecil sama yang berbentuk seperti Y. Jadi yang ininya burniser, yang ininya plastik filling. Itu. Nah, ciri-ciri dari burniser sendiri, alat ini terbuat dari stainless steel, ujungnya bulat atau oval atau bentuk telur dan permukaannya halus. Kegunaannya untuk menghaluskan tumpatan amalgam. Sifat alatnya itu kritis ya. Lalu selanjutnya ada semen stopper atau semen flugger. Nah, semen stopper itu bentuknya seperti ini. Oke, seperti ini guys. Nah, semen stopper ini ujungnya tidak bergaris-garis seperti
amalgam stopper ya. Nah, semen stopper ini ujungnya bulat, rata, tapi tidak bergaris. Kegunaannya untuk memasukkan semen lining atau semen basic. Biasanya tuh semen basic gitu untuk ditekan, diratakan ke dalam kavit. Resiko penggunaannya ini semi kritis. Oke, lanjut. Nah, sekarang ada plastic filling instrument. Nah, plastic filling instrument itu seperti ini. Nah, plastic filling ini terbuat dari stainless steel, ujungnya pipih dan bentuknya berbeda-beda. Jadi ada yang beda-beda gitu, ada yang ujungnya agak lancip dikit. Kegunaannya untuk mengambil dan membawa bahan tambalan sementara atau silikat dari lempengan kaca ke dalam kavit, dari missing slab itu dibawa ke dalam dasar kavit. Ini ke dalam kavitnya itu untuk membentuk tambalan amalgam pada bagian bukal, lingual, palatal, dan aproksimal. Risiko alat tidak kritis ya. Oke, lanjut. Missing pad. Nah, missing pad ini terbuat dari plastik atau tulang serupa dengan semen. Oh my god, ini salah ya penjelasannya. Penjelasan missing pad itu salah. Aku salah bikin penggunaan missing pad. Nah, missing pad itu ciri-cirinya terbuat dari kaca, bentuk dan ukurannya berbeda-beda ya. Nah, kegunaannya itu tempat mengaduk fletcher, semen fosfat, dan semen silikat. Sifat alat tidak kritis ya. Oke, xie ciao, ciacien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.